dengan NIM 125705012 Saya akan mempresentasikan hasil program yang saya buat dengan bahasa pemrograman C++, yaitu program kasir sederhana bernama ALKV. Program ini saya buat untuk mensimulasikan sistem kasir di sebuah kafe, di mana program bisa menghitung total pembelian, memberikan diskon, menghitung kembalian, dan menentukan status pelanggan, apakah member atau non-member. Pertama-tama, saya menggunakan dua library, yang dimana ada IOStream dan String. IOStream ini digunakan agar bisa menampilkan dan menerima input lewat code dan scene. String digunakan untuk menyimpan teks seperti nama status pelanggan. Jadi bagian ini adalah dasar agar program bisa berjalan dan berinteraksi dengan pengguna. Selanjutnya saya mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu ada variabel in dan variabel double. Variabel in digunakan untuk angka bulat. Ini in untuk angka bulat, seperti nomor menu dan jumlah barang. Variabel double digunakan untuk angka desimal atau pecahan seperti harga, total diskon, uang, kembalian. Nah, untuk string status ini digunakan untuk status pelanggan. Semua variabel ini akan digunakan dalam proses perhitungan di dalam program. Menampilkan menu. Di sini program hanya menampilkan pilihan yang bisa dilihat, yang bisa dibeli oleh pelanggan. Belum ada logika perhitungannya, hanya output awal seperti ini. Code ini merupakan output. Lalu inputnya saya di sini scene pilihan, scene jumlah, seperti itu. Program ini menyimpan pilihan dan jumlah ke dalam variabel pilihan dan jumlah agar nanti bisa diproses lebih lanjut. Contohnya run. Nah, ini munculnya menunya. Kita masukkan angka, jumlah barang. Oke, seperti itu. Lalu menentukan harga dengan sweet cash. Sweet cash ini tuh yang ini. Cash 1, cash 2, cash 3, cash 4, cash 5, dan seterusnya. Logika program di sini, kalau pengguna memilih angka 1, maka harganya 60.000. Kalau pilih 2, harganya 15.000. Dan seterusnya. Jika tidak memilih angka 1-5, maka program akan menampilkan pesan pilihan tidak tersedia dan berhenti. Inilah bentuk seleksi logika, yaitu program memilih jalur berdasarkan input. Contohnya run. Ini 4. Contohnya seperti ini. Kita pilih nomor 4. Lalu jumlah barangnya 3. Masukkan. Jadi ada harganya 60.000. Seperti itu. Lalu menghitung total harganya seperti itu ya. Nih. Lalu kita mana sih? Ini bagaimana jika tidak memilih dari 1-5? Misalnya lebih angka 6. Seperti itu. Jumlah barang 1, maka pilihan tidak tersedia. Lalu menghitung harga. Operator yang digunakan itu adalah bintang. Di mana untuk perkalian logikanya sederhana. Total sama dengan harga kali jumlah barang. Contohnya, jika harga 25.000 dan jumlah 3, maka totalnya 75.000. Seperti ini. 5, 3. Nah, maka 30.000. Seperti itu.
menentukan diskon. Nah, menentukan diskon ini kita menggunakan saya menggunakan if else if else. Nah, logikanya jika total belanja lebih dari 100.000, maka diskonnya 10%. Jika total antara 50 sampai 100, maka diskonnya 5%. Jika kurang dari 50.000, maka tidak ada diskon. Operator yang digunakan itu lebih besar sama dengan ini lebih besar, mana lebih besar? Ini lebih besar. Ini lebih besar sama dengan. Kita contohkan eksekusi run. Oke. Misal 3 dan ini 7 misal ya. Lebih dari 100.000 itu kita pembayaran misalnya 200.000, maka transaksi berhasil. Nah, seperti itu ya. Ini diskon 10.000 tuh, ini diskon 10% gitu. Lalu menghitung total setelah diskon. Nah, total setelah diskon ini seperti tadi. Contohnya 100.000 diskon 10%, hasilnya 90.000. Operator yang digunakan di sini bintang untuk perkalian, strip untuk perkurangan. Oke. Input uang pembayaran dan mengecek kecukupan. Di sini menggunakan if else juga. Logikanya jika uang cukup, maka transaksi berhasil dan dihitung kembalian. Kalau uang kurang, program memberitahu berapa kekurangannya. Operator yang digunakan lebih besar sama dengan. Ini untuk membandingkan apakah uang cukup. Strip menghitung kembalian atau kekurangan. Contohnya, kita pilih 1, pilih 5, jumlah barangnya, total harga kan 300.000, diskon 10%, maka 270.000. Nah, jika kita bayar 300.000, maka transaksi berhasil, kembalian 30.000. Oke. Bagaimana jika uangnya kurang? Jika uangnya kurang, pilih 1, pilih jumlah barang 5, 300.000 nih, 270.000. Uangnya kurang, kita hanya bayar 150.000. Maka uang Anda kurang 120.000, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pemeriksaan status pelanggan menggunakan nested if. Nah, logikanya jika pelanggan mengetik member dan totalnya lebih dari 150.000, maka mereka mendapat merchandise. Nih, lebih dari 150.000, mereka mendapat merchandise. Jika lebih dari 150.000 tetapi non member, maka sini daftarlah jadi member untuk promo menarik lainnya. Kemudian ada status bukan member ini jika mengetiknya salah. kita coba ya. Mana sih? Kumpulan. 4 jumlah barang 7 8 aja dah. 8 160.000, 144.000, maka bayar. Member. Anda mendapatkan merchandise dari kami. Bagaimana jika tidak non-member?
Salah. Nah, status bukan member. Seperti itu. Operator di sini digunakan untuk operator sama dengan ini digunakan untuk membandingkan dua teks apakah sama atau tidak. Mana sih? Nih, sama atau tidak seperti itu. Nah, bagian ini disebut nested if karena ada if di dalam if seperti itu. Lalu ada penutup program yang dimana selesai, return 0. Nah, return 0 ini menandakan program telah selesai dengan sukses. Di dalam program saya ada 12 alur eksekusi. Yang pertama, menampilkan menu. Kedua, pengguna memilih menu dan jumlah. Yang ketiga, program menentukan harga berdasarkan pilihan. Yang keempat, menghitung total harga. Yang kelima, memberikan diskon sesuai total. Ini. Yang keenam, menghitung total setelah diskon. Dan yang ketujuh, meminta uang pembayaran dan cek kecukupan uang. Yang kedelapan, pemeriksaan status pelanggan. Dan yang terakhir, menampilkan hasil akhir dan penutup. Kesimpulannya, program ini merupakan simulasi kasir sederhana yang bisa membantu menghitung transaksi pembelian secara otomatis. Program ini menggunakan konsep dasar C++, seperti input atau output, yaitu syncode, lalu percabangan, ada if, else, dan switch. Lalu perhitungan aritmatika, ada bintang, ada sama lebih besar sama dengan, ada bintang, terus ada kali, ada kurang, terus seperti itulah. Lalu ada nested if untuk logika tambahan. Dan dapat dikembangkan menjadi sistem kasir lebih lengkap di masa depan, misalnya dengan fitur struk digital, database menu, atau login kasir. Demikian presentasi dari saya mengenai program kasir ALKV. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai logika dan cara kerja program C++. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.